gerak-gerik sebelum itu, baru setelah itu kita mendengarkan cerita. Ayo, gerakan mengikuti ibu guru. Kepala, pundak, siku, jari, lutut, kaki. Kepala, pundak, siku, jari, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, siku, jari, lutut, kaki. Jadi anak-anak, ibu guru sudah di depan kelas, berarti anak-anak itu bersikap baik atau tidak baik? Harus bersikap baik. Sekarang ibu guru, sedikit lagi ibu guru akan menceritakan salah satu buah cerita. Bahwa melakukan fisik motorik atau kasar. Yang berikut, anak-anak sebentar ibu guru menceritakan cerita. Apakah anak-anak mendengar dengan baik atau ribut? Kalau ibu guru sudah ceritakan cerita, apakah anak-anak ribut atau duduk mendengar dengan baik? Ya, mendengar dengan baik. Suci, sehat, cerdas, ceria. Ulang lagi. Smart TK Salib Suci, sehat, cerdas, ceria. Tepuk semangat. Adalah Tia si kucing tidak jujur. Ibu guru mengulangi lagi. Judul ceritanya Tia si kucing tidak jujur. Pada pagi yang cerah, ayah sedang berada di kebun samping rumah mereka, sedang menyiram sayuran. Setelah selesai menyiram tanaman, ayah Tias kembali beristirahat di rumah sambil minum kopi yang dibuatkan Ibu Tias. Sudah lihat anak-anak? Tias melakukan apa ini? Minum kopi. Tias yang pada saat itu sudah selesai sarapan langsung bermain sepeda
di samping halaman rumahnya. Tias dan main apa di samping halaman rumah? Sepeda. Saking lajunya Tias membawakan sepeda, akhirnya masuk ke dalam kebun dan menapiki sebagian tanaman sayur yang ditanam ayah. Tias menjadi pusat. Sekarang Tias dengan sepeda masuk ke kebun sayur. Berarti tanaman itu jadinya apa? Rusak. Jadinya rusak. Pada saat itu, Tika, teman Tias yang tinggal di sebelah rumahnya Tias, melihat Tias yang sedang terjatuh dengan sepeda di kebun sayur. Siapa yang jatuh di dalam kebun sayur? Tias jatuh dengan apa di kebun sayur? Sepeda. Tias pun pulang dengan badan yang kotor. Setibanya di rumah, Ibu Tias pun kaget. Ibu Tias menanyakan kepada Tias, "Kenapa Nak, badanmu kotor semua?" Tias menjawab, "Tadi aku cuma tergeleset di pinggiran jalan." Sambil Tias jalan pergi meninggalkan ibunya. Tias berbohong kepada ibunya. Karena takut ibunya melapor kepada ayah Tias, karena dia merusak tanaman sayuran yang ayah tanam. Sekarang karena Tias sudah jatuh, badan Tias jadi apa? Badan Tias bertemu dengan lumpur. Sore pun tiba, ayah Tias kembali dengan aktivitasnya adalah menyiram tanaman sayurnya di kebun. Ayah Tias pun terkejut melihat kebun yang sudah berantakan. Sayur-sayurnya sebagian rusak. Ayah kaget dan ayah berbicara, sambil memperbaiki tanaman sayur yang sudah jatuh. Tanaman sayur sudah rusak dan jatuh. Karena siapa yang buat rusak? Iya. Buat rusak dengan apa? Sepeda. Tika yang sedang bermain di halaman rumahnya menyampaikan semua yang terjadi kepada ayah Tias. Siapa menyampaikan kepada ayah Tias bahwa Tias jatuh di kebun sayur? Temannya Tias. Namanya siapa tadi? Tika. Setelah selesai, ayah Tias pun kembali ke rumah, dan setibanya di rumah, ayah Tias memanggil Tias untuk menanyakan apa yang telah terjadi sehingga dia bisa terjatuh. Sekarang gambarnya, ayah Tias lagi menanyakan kepada Tias bahwa kenapa sampai kamu terjatuh. Sesampainya ayah Tias di kamar, Tias sedang kesakitan demam. Ayah Tias meminta ibu untuk mengambilkan obat di kotak obat dan kain
untuk mengompres. Jawab Tias, badanku sakit dan panas. Nah, kenapa sampai badannya Tias jatuh dan demam dan panas? Karena naik sepeda dan jatuh. Akhirnya sekarang Tias jatuh sakit. Nah, ini anak-anak lihat gambarnya Tias sementara tertidur di kamar. Nah, sementara ada alat apa ini? Pengukur suhu. Pengukur suhu ini kebiasaan ditaruh di bagian ketiak. Kain yang biasa dikompres, anak-anak biasa kompres pada saat sakit itu kain di sebelah mana? Di testa. Ibu Tias kemudian memberi obat untuk Tias minum, mengompres dan mengoles obat ke badan Tias yang sakit. Tias mengucapkan terima kasih ibu dan ayah. Badan Tias pun sedikit mulai membaik. Ayah, kenapa tidak beritahukan ke ayah dan ibu kalau kamu jatuh? Agar ibu bisa mengoleskan obat ke badanmu. Tias menjawab, kok ayah tahu kalau Tias jatuh? Maafkan Tias ya, ayah ibu. Tias takut memberitahukan ayah dan ibu kalau Tias merusakkan sayuran di kebun. Ayah sudah pernah bilang sama Tias, apapun yang terjadi, Tias harus berkata jujur. Apapun yang terjadi tuh anak-anak harus berkata apa terhadap orang tua? Ayo suara nyari. Jujur. Iya. Anak-anak mengalami apa-apa harus berkata jujur kepada siapa? Tua. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang Tias alami sekarang ini. Jikalau Tias jujur kepada ayah dan ibu pasti mengobati badan yang sakit pada saat Tias jatuh sehingga tidak seperti sekarang. Sekarang Tias sudah tertidur di tempat tidur karena sakit. Apa yang sakit? Badan. Iya ayah. Tias ingat. Ayah sampaikan bahwa jujur tidak akan membuat kehancuran. Ya, berarti kalau Tias menyampaikan jujur kepada orang tuanya, berarti badannya tidak sakit dan tidak tertidur di kamar. Puji syukur kamu sudah mengingatkan ayah. Harap kamu tidak akan berbohong lagi. Ibu guru mengingatkan siapa untuk tidak berbohong lagi? Iya. Yes. Serta berkatalah yang sebenarnya terjadi, agar tidak menyesal karena akibat berbohong yang merugikan diri sendiri. Baik ayah dan ibu. Tias menyesal dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Tias berjanji kepada ayah dan ibunya bagaimana?
Tias tidak akan berbohong lagi. Baik, sekarang istirahat, nak. Suruhan ayah Tias. Tak lama kemudian, Tias pun tertidur lelap. Dan sejak itu, Tias tidak lagi berbohong. Sekian cerita. Ayo, sekarang dengarkan pertanyaan. Siapa yang menyiram tanaman sayur? Ayah Tias. Nah, ayah Tias tadi sudah pelihara sayur sampai besar. Setelah itu siapa yang membuat rusak tanaman sayur itu? Tias yang membuat tanaman sayur itu rusak. Tias membuat tanaman sayur itu rusak dengan mempergunakan apa? Sepeda. Setelah tanaman sayur sudah jatuh dan rusak, siapa yang menyimpan tanaman sayur kembali? Ayah Tias. Sekarang saatnya dia sudah merusakkan tanaman sayur. Apakah tadi Tias berbohong atau tidak berbohong kepada orang tuanya? Ya, dia berbohong. Akhirnya Tias ini bisa panas dan demam. Sekarang Tias sudah sakit dan tertidur di tempat tidur. Ayah sampaikan ke ibu untuk ibu ambilkan apa? Obat di mana? Tempat obat. Lalu apa yang ibu letakkan di testanya Tias? Ya, dikompres. Sekarang Tias dikompres dengan menggunakan apa di testa? Kain yang sudah dibasahi dengan air hangat, lalu ditempel pada testa siapa tadi? Testa Tias. Ya. Sekarang sudah tiba waktunya Tias sudah mulai membaik. Tias sudah mulai membaik. Tias mengucap terima kasih kepada ayah dan ibu karena sudah melayani Tias, lalu Tias sekarang sudah sehat kembali. Sekarang ayo anak-anak itu hidup terhadap orang tua itu harus bersikap apa? Bersikap baik dan jujur. Berarti anak-anak melakukan apapun yang baik dan tidaknya harus bersikap jujur terhadap siapa? Terhadap siapa di rumah? Orang tua. Kepada orang tua. Harus bersikap jujur. Melakukan apapun baik atau tidaknya harus menyampaikan kepada orang tua di mana? Di rumah. Kalau di sekolah berarti sampaikan kepada ibu guru. Kalau di rumah sampaikan kepada siapa? Orang tua. Ingat anak-anak, jangan berbohong kepada orang tua atau siapapun. Ya, hidup itu harus jujur. Siap teman-teman, sudah Kristus, angkat tangan manis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami
baik, berarti anak-anak harus bersikap apa? Baik atau jujur. Utama adalah kepada orang tua, kepada ibu guru, dan kepada siapa? Kepada teman-teman. Ya. Kita hidup itu harus jujur kepada siapapun. Jujur kepada siapa tadi? Orang tua. Siapa lagi? Bu guru. Siapa lagi? Anak-anak. Kepada anak-anak atau teman. Siap teman-teman. Sudah Kristo. Angkat tangan nangis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan kekasihku atas hari sekolah ini. Aku pulang ke rumahku, bertemu pula ibu bapak kekasihku, Pak Wali